Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kami bikhair. Alhamdulillah bikhair. Baiklah, hadir semuanya. Dan untuk membacakan doa dipimpin oleh salah seorang perwakilan dari kelas ini. Silakan. Isti'dadan Mustahidun. doaan. Kalian kerjakan, yaitu membacakan salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran. Untuk hari ini silakan dibacakan surat Al-Kautsar bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk kali ini adalah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk menyanyikannya silakan berdiri. Garuda Pancasila. Jadi pribadi muslim yang hebat, pribadi muslim yang berkualitas, yaitu dengan cara mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan yang setinggi-tingginya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan periksa kerapihan pakaian masing-masing, dan jika ada sampah di kiri atau kanannya supaya ditertibkan, dimasukkan ke tempat yang tersedia. Silakan, jika ada sampah mohon untuk dipungut dan ditempatkan di tempat yang sedia. Silakan dipelajari dahulu modul yang pernah Bapak sampaikan. Silakan dibaca sekitar 5 menit lah untuk merefresh materi yang akan Bapak ajukan pada kesempatan kali ini. Sebelum ke materi KD hari ini, Bapak akan sampaikan materi sebelumnya di pertemuan 1, yaitu tentang sholat jamaah yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa itu sholat jamaah? Silakan. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya sholat yang contohnya sholat zuhur dengan asar. Baik, terima kasih. Jadi sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu sholat, ditarik ke waktu yang pertama atau ditarik ke waktu yang kedua, yang terakhir. Untuk pada hari ini materinya adalah tentang sholat qashar. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sholat qashar. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat qashar. Yang kedua, menjelaskan atau menyimpulkan hukum sholat qashar. Yang ketiga, menunjukkan dalil nakli tentang sholat qashar. Yang keempat, sholat-sholat yang bisa diqashar. Yang kelima, syarat sah dibolehkannya sholat qashar. Dan yang keenam adalah menyebutkan hikmah sholat qashar. Dan nanti ada praktek sholat qashar yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu adalah KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, apa itu sholat qashar? Kita perhatikan. Qashar menurut bahasa artinya ringkas. Jadi qashar menurut bahasa artinya ringkas. Maksudnya adalah sholat yang jumlah rakaatnya diringkas dari 4 menjadi 2. Misalnya sholat apa? Sholat zuhur, ya. Sholat zuhur, kemudian asyar dan isya, ya. Jadi sholat yang bisa diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, sholat asyar dan sholat isya, dari 4 menjadi 2. Lanjut, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang jaraknya tentunya
sesuai dengan syariat Islam. Jadi atau diperbolehkan bagi mukallaf untuk menunaikan sholat qashar jika memenuhi syarat-syarat syar'i ya. Lanjut. Ini dalilnya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ard falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dari ayat ini terdapat kalimat an taqsuru, nah yang ini ya, bahwa kaum mukminin diberikan rukhsah oleh Allah untuk mengqashar salat dengan alasan in khiftum, jika ada hal yang mengkhawatirkan, misalnya dalam keadaan peperangan, kondisi negara tidak aman, maka boleh melaksanakan sholat qashar. Ini dalilnya ya, dalil naqli. Jadi dalil naqli itu dalil yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini hadisnya ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala sahibtu nabiyya fa kana la yazidu fis safar ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Beliau berkata, aku menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan dan beliau tidak lebih dari 2 rakaat dalam sholat. Artinya mengqashar sholat dalam perjalanan menjadi 2. Demikian pula dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Lanjut. Sholat yang bisa diqashar. Tadi sudah dijelaskan apa? Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Bagus, terima kasih. Lanjut. Yaitu pertama, jika dalam keadaan perjalanan jauh. Berapa jaraknya? 80. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa jarak tempuh dalam safar minimal 80,64 km atau sekira 17 farsad. Nah, kemudian apa hikmah di dalam syariat sholat qashar? Hikmahnya adalah 1. Membimbing kita bersikap kasih dan sayang. Ya, membimbing kita dengan sikap kasih dan sayang. Allah saja Zat Maha Pencipta memberikan rukhsah kepada hambanya untuk sholat qashar, maka kita harus terbiasa memiliki rasa kasih sayang dengan sesama kita. Kemudian diberikan kemudahan oleh Allah ya, Allah. Yang ketiga, bersikap tanggung jawab. Artinya dalam kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Jangan kata mentang-mentang di perjalanan tidak mau sholat atau ditinggalkan sholat, atau misalnya dalam keadaan sakit ditinggalkan, tidak boleh. Dalam kondisi apapun sholat harus ditegakkan. Kemudian disiplin, yaitu tadi kalau kita dalam keadaan sehat dan mungkin sholatlah tepat waktu dan berjamaah. Yang terakhir bersyukur ya, bersyukur atas nikmat Allah, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat senggang waktu, maka manfaatkan semuanya untuk sholat atau beribadah kepada Allah. Baiklah, itu selanjutnya adalah Bapak akan membentuk kelompok diskusi untuk memudahkan. Nah, ini kelompok 1 barisan 1, kelompok 2 baris 2, kelompok 3 baris 3, dan kelompok 4 baris 4. Ya, silakan diisi. Ya. Di kolom yang pertama adalah pengertian salat qashar. Di kolom yang kedua, hukum salat qashar. Kolom ketiga, salat yang bisa diqashar. Maaf.
Yang ketiga, syarat sholat qashar. Yang keempat, hikmah sholat qashar. Silakan diisi. Dan yang terakhir nanti Anda menyimpulkan ini di LKPD yang kedua ya, lembar kerja yang kedua. Kesimpulannya simpan di kolom ini. Silakan dikerjakan. Dikerjakan. Ini untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok mana dulu? Silakan ke depan. Saya Nisa dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas dan jumlah rakaatnya diringkas dari 4 menjadi 2. Hukum sholat qashar adalah perkenalkan saya Istri Amanah dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas, maksudnya jumlah Adalah sholat yang diringkas, maksudnya jumlah rakaatnya diringkas dari 4 menjadi 2 rakaat. Hukum sholat qashar adalah sunnah bagi mualaf yang dibenarkan secara syar'i. Hikmah sholat qashar adalah 1. Membimbing kita bersikap kasih sayang. Sebelum Bapak simpulkan, Bapak minta tolong perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menyimpulkan dan boleh di tempat duduknya, silakan. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Contohnya yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Hukum sholat qashar yaitu sunnah bagi mukallaf yang dibenarkan secara syar'i. Syarat sah sholat qashar yaitu apabila dalam perjalanan yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Bapak hanya melengkapi saja ya. Yang pertama, sholat qashar adalah sholat yang diringkas dari 4 menjadi 2. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah bagi mukallaf ya, yang dibenarkan secara syar'i. Yang ketiga, dalilnya tadi sudah disampaikan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang keempat, syarat sah melaksanakan sholat qashar antara lain, pertama, jika dalam perjalanan jauh minimal 80,64 km. Kemudian perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang diridhoi oleh Allah, bukan perjalanan yang maksiat atau kejahatan. Yang ketiga, jika dalam keadaan sakit. Yang keempat, jika dalam keadaan darurat atau kondisi yang membahayakan. Nah, kemudian silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk praktek sholat qashar, sholat zuhur dari 4 menjadi 2 rakaat. Allahu Akbar. Nah, kemudian Bapak sampaikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Silahkan nanti dikerjakan. Demikian barangkali materi pertemuan yang kedua ini tentang sholat qashar sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan kita bisa mengimplementasikannya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari manakala kita sedang berada dalam perjalanan jauh. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat jamaah dan qashar. Jadi kalau yang pertemuan pertama hanya sholat jamaah, pertemuan kedua hanya sholat qashar,
di pertemuan ketiga tentang sholat jamak dan qashar. Nah, silakan kepada KM untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Istiagana